Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa belajar kembali bahasa Arab. Kita lanjutkan bab demi bab, pelajaran demi pelajaran di kitab Bami, bahasa Arab metode insan Tama. Kita sampai di pelajaran ketujuh, Ad-Darsus Sabi' tentang Al-Mubtada' wal Khabar. Ya, ini masih erat kaitannya dengan pelajaran kita di pekan-pekan sebelumnya tentang Mubtada' Khabar atau jumlah ismiyah. Kita akan ke mufradat kosakata baru. Al-mufradatul jadidah. Yang pertama adalah as-sirwal. Sirwal itu celana. Ya. Sirwal itu bisa celana, baik celana panjang, celana pendek, itu namanya sirwal. Kemudian as-sirwalud dakhili. As-sirwalud dakhili itu celana dalam. Al-bantolun. Al-bantolun itu celana panjang. Aziyul madrasi. Aziyul madrasi itu artinya seragam sekolah. Maghsul. Maghsul dicuci. Kemudian ar-riyadhah, olahraga. Mufidah, bermanfaat. Al-bitaqatu. Al-bitaqatu itu kartu pelajar. Ya. Al-bilatu. Al-bilatu, lantai. Aziyur riyadi. Aziyur riyadi itu baju olahraga. Al-kasalu. Al-kasal itu rasa malas. Daun. Daun itu penyakit. Daun itu penyakit. Sebelum kita baca naus, kita coba review pelajaran kita pekan lalu ya. Pekan lalu kita belajar mubtada khobar ibu-ibu ya. Di mana mubtada khobar itu kita bikin contoh ya pekan lalu itu ya kalau nggak salah ya. Ini contohnya kemarin tuh begini. Al-usadu katibun. Kemudian kita sebut al-ustad itu mubtada, dia marfu pakai dhammah. Katibun adalah khobar mubtada marfu dengan dhammah. Nah, kira-kira begitu kemarin kita belajarnya ya. Iya, urai Ustaz. Iya, diurai. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat. Sekarang kita akan baca nas. Ya, mohon ridhonya berarti bergantian berdua.
Samurai. Nah, sambil di sambil diurai. Diterjemah dan diurai ya, diterjemah dan diurai. Coba yang pertama asirwalu jadidun. Coba Bu Yanti diterjemah dan diurai. Hmm, asi asiwalun eh mubta- mubtada mubtadaun marfuun bidomatin. Jadidun Betul. khabarun jadidun khabarun marfuun bidomatin. Mm-mm. Oke, yang berikutnya Ar-riyadhatu mufidatun. Coba Bu Zulaikha. Zulaikha. Arya Ar-riyadhatu Riyadhatu mufidatun. mufidatun. Olahraga itu bermanfaat. Ar-riyadhatu mubtada marfu bidomah. Hmm. Mufidatun khobar marfu bidomah. Mumtaz. Lanjut lagi Bu Yanti al-bitaqatu dha'i'atun. Hmm. Ini Ustaz random ya? Iya, iya random. Saya pilihkan yang mudah-mudah, Yang mana sih gampang. Albi oh yang bawah ya? Iya, paling bawah kanan. Albitokatu itu mubtada'u marfu'un bidomatin. Do do'iatun khabarun marfu'un bidomatin. Lanjut alfanilatu baydo. Artinya apa ya tadi albitaqatu dha'i'atun, Ibu? Ibu tahu nggak? Bu Yanti tahu nggak arti albitaqatu dha'i'atun? Itu pelajar do'iatun do'iatun itu apa sih? Apa bitaqah? Doi. Kartu pelajar. Do'iatun satu pelajar. Dha'i'atun apa dha'i'atun? Do'iatun Enggak, ini ya. Dha'i'atun itu hilang. hilang. Dha'i'atun itu artinya hilang. Oke. Selanjutnya alfanilatu baydau. Bu Alfanilatu baydau. Alfanilatu apa ya? Alfanilatu artinya apa ya Ustaz ya? Vanilla itu bukan vanilla ini ya, yang buat kue itu ya. Vanilla di sini tuh kemeja halus. Apa ya? Kemeja. Kemeja. Baydau. Baydau artinya apa Baju, Ustaz? baju. Baydau artinya apa Ustaz? Baydo dari kata abiyad. Abiyad apa artinya abiyad? Abiyad artinya putih. Oh putih. Kemeja itu putih. Kemeja itu putih. Alfanilatu mubtada'u marfu bidomah. Baydau khobar marfu bidomah. Lintas. Albiratu nadhifun Bu Yanti. Albir Albilatu ya. Albilau. Albilatu naz albilatu albilatu lantai albilatu lantai pun bersih ya. Bersih. Lintas. Lantai itu bersih. Albilatu eh, mubtada'u marfu'un bidomatin nadifun khabarun marfu'un bidomatin.
Mumtaz. Terakhir al-mudarrisu hadirun. Bu Al- Rifat. Al-mudarrisu hadirun. Pengajar itu hadirun apa ya Ustaz ya? Hadir, Ir. Hadir. datang. Oh, datang. Al-mudarisu hadirun. Pengajar itu datang. Hmm. Al-mudarisu khobar marfu bidhomah hadirun. Apa al-mudarris apa? Apa? Pengajar atau pelajar ya Ustaz? Al-mudarrisu tadi pengajar, iya pengajar. Betul ya. Dia mubtada atau khobar? Mubtada. Mubtada marfu bidhomah Hmm. hadirun khobar marfu bidhomah. Itu ya. Jadi al-mudarrisu mubtada. Nah, di sini dijelaskan al-mubtada. Ya. Al-mubtada ismun marfu. Mubtada adalah isim yang marfu. Nah, tadi kita kemarin menjelaskan ya, apa itu marfu. Marfu itu maksudnya dhamma. Di awalil jumlah. Yang terletak di awal kalimat. Jadi di awal jumlah, di awal kalimat, kalau ada isim, maka isim tersebut atau kata benda tersebut pasti mubtada. Ya, teorinya begitu. Jadi teori intinya itu adalah jika ada sebuah kata yang mengawali sebuah kalimat dan kata tersebut berupa kata benda, maka itu pasti mubtada. Gitu. Nah, kalau ada mubtada pasti ada khobar, gitu aja sudah. Jadi kalau ada mubtada pasti ada khobar. Nah, khobar itu apa? Khobar adalah ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidah. Ya. Khobar adalah isim marfu' yang melengkapi atau bersanding. Ya, yukawin itu dari kata takwin. Ya, kalau ada istilah orang Jawa kawin itu ya. Maka yukawin itu artinya bersanding atau menyertai. Ya. Menyertai siapa? Ma'al mubtada, menyertai mubtada atau bersanding setelah mubtada. Jumlatan mufidatan, membentuk kalimat sempurna. Jadi kalimat ini adalah kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu apa? Kalimat sempurna adalah kalimat yang tidak menimbulkan tanda tanya. Artinya sudah jelas. Ya, kalimatnya sudah jelas, tidak melahirkan tanda tanya. Gitu. Tidak melahirkan kebingungan. Itu. Atau lengkap. Ya, lengkap itu teorinya lengkap. Ada mubtada, ada khobar gitu. Tapi lengkap ini lengkap minimalis ya, bukan lengkap yang semuanya harus ada gitu. Minimal memang dua. Tadi ada mubtada dan ada khobar. Oke. Nah, ada lagi. Nah, ini silakan coba di Ibu Ibu. Diurai, diterjemah, diurai. Tadi terakhir Bu Zulekha ya. Coba Bu Yanti. As-sholatu wajibatun. As-sholatu sholat. Apa wajibat? Sholat itu wajib. Ya, Hmm, Ustaz. betul. As-sholatu mubtada mubtada marfuun bidomatin wa marfuun jarin ibadun khabarun khabarun marfuun bidomatin. Mumtaz. Lanjut. Al-mizahu mudirun. Al-mizahu apa ya Ustaz artinya? Mizah itu saling mengejek.
Saling mengejek. Mudirun. Mudir itu mudarat, dari kata mudarat. Berarti apa? Saling mengejek itu apa mudarat? Saling mengejek Mudarat itu apa? tidak berguna. Apa sih? Iya, Mudarat apa? mudarat. Mendatangkan bahaya. Bahaya. Mendatangkan al-mizahu mudirun. Saling mengejek itu mendatangkan bahaya. Al-mizahu itu mubtada marfu bidzomah, mudirun khobar marfu bidzomah. Hmm. Lanjut, al-kasalu daun, Bu Yanti. Al-kasalu daun. Al-kasalu apa tak? Apa kasal? Kasal itu rasa malas, malas. Daun itu penyakit. Kasalu daun. Apa? Rasa malas itu penyakit. Hmm. Al-kasalu mubtada khob mubtadaun marfuun bidomatin daun khobarun marfuun bidomatin. Lanjut, Bu Zuleha. Asyajaratu musmiratun. Asyajaratu musmiratun. Pohon itu berbuah. Hmm. Asyajaratu mubtada marfu bidzomah, musmiratun khobar marfu bidzomah. Nice. Nomor berikutnya at-tajiru aminun. Apa tak? At-tajiru aminun, Ibu Bu Yanti. Ya, atajiru aminun. Artinya nggak tahu. Apa at-tajir? Pedagang Haji. Orang kaya. Iya, pedagang atau bisnismen. Pedagang. Sugihan. Pedagang. Amin, amin apa? Julukannya Rasul Al-Amin. Percaya. Hmm. Terpercaya. Pedagang itu terpercaya. Yes. At-tajiru mubtada marfuun bidomatin aminun khabarun marfuun bidomatin. Hmm. Nah, sekarang kita coba bikin mubtada khobar ya dari diri masing-masing. Silakan Ibu bikin contoh gitu ya, mubtada khobar. Coba bikin 3, Bu. Coba Ibu buat 3 ya. Assalamualaikum Tat, Afwan telat Tat. Jadinya saya join, sudah kondusif. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Siap. Ini bahas halaman berapa ya Tat? Ini halaman 26, Bu. Buat mubtada khobar. Sekarang kita lagi bikin mubtada khobar. Kayak begini nih, kayak contohnya begini. Kayak contoh nomor 1 sampai 5. Ini kita buat sekarang. Cara buatnya yang paling gampang, kata pertama harus pakai alif lam. Kata kedua itu pakai tanwin. Nah, gitu ya. Semuanya domah. Semuanya dikasih domah.
Sudah, Ibu-ibu? Bu Yanti sudah bikin 3 kata, 3 mubtada khobar. Baru 2, Tat. Saya nyimak dulu ini, Tat. Belum Oke, paham. oke, disimak dulu. Nanti kita bikin bareng-bareng. Sebentar, Bu, ini ada yang ngetuk pintu. Kita coba ya bikin kalimatnya ya. Oke. Yang pertama coba Tat, ini di buku nggak ada ya, Tat? ada di halaman berapa tiba-tiba? Halaman 5.
Nggak ada. Iya, saya nggak Oh, gitu. Coba Bu Bu Yanti dulu deh. Diurai apa cuman bikin aja? Bikin aja dulu. Yang pertama, azayur riyadiyu mahsyurun. Nah, Yang kedua, al-ghurfatu nadifun. Maksulun. Nah, itu yang pertama ya. Mafsulun, iya. Baju Me- olahraga dicuci. Baju olahraga itu dicuci. Nah, terus Apa sih? yang kedua. Berarti salah dong. Dulu ya, kan mafsulun ya. Tadi apa, Ibu? Yang kedua, nah iya sih, mafsulun. Kok aku bilang dicuci, dicuci artinya bukan kata kerja ya? Bukan, dicuci bukan kata kerja. Maksudnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kayaknya kata kerja, tapi ini kita kan pakai tanwin. Jadi ini bukan kata kerja. Iya, iya makanya. Tapi dia tanwin kenapa dia artinya dicuci? Kan jadi jadi bingung. Yang kedua, al-ghurfatu nazifun. Hmm. Nadifun atau nadifatun? Eh, oh ya, nazifatun. Iya, iya, dia sama-sama Muannas. Al-ghurfatu nazifatun. Yang ketiga, ariyadotun Hmm. mufidatun. Arya Dotu. Ariyadotun mufidatun. Mumtaz. Terus Bu Zulaiha. Al-hammamu nadifun. Al Al-mis ya alhamamu. Terus al-mistoratu tawilatun. habis itu toilet. Bu izin sebentar. Ad- Ya. Ada kucing masuk rumah sebentar. Al mistoratu Tawilatun. relaton. Oke. At-tilmidu maridun. Atil itu maru. Maridun. Oke. Bu Umi Alana. nyimak dulu, Tat. Kita coba bikin bikin ini ya, bikin mubtada khobar ya. Ini adalah mubtada khobar yang menurut saya dasar ya. Dimana ketika basic lah, saya sebut ini basic karena
karena hanya ada satu mubtada, ada satu khobar ya. Ada satu mubtada, satu khobar. Nah, tadi di kalimat dinasnya ya, dinas di bab 7 ya tadi ya, itu ada tambahan gitu. Saya sebut itu bukan mubtada, tapi itu kayak variasi gitu ya. Misalnya tadi aziyul madrasi tadi ya, kalau nggak salah begitu. Aziyul madrasi ya, madrasiyu maghsulun misalnya. Gitu. Nah, ini tambahan ini namanya sifat. Ini itu namanya sifat. Bisa ditambahkan gitu. Misalnya, tapi memang harus ada syaratnya. Syaratnya itu adalah sama-sama berawalan alif lam. Sama-sama berawalan alif lam. Contoh ya, ghurfah ya. Kamar misalnya kamar yang berwarna putih gitu ya. Gitu. Al ghurfatul baydau. Nah, atau yang luas aja deh. Al ghurfatul wasi'atu nadhifatun. Nah, syaratnya sifat ini harus sama-sama berawalan alif lam. Karena kalau tidak berlawan alif lam, dia berpotensi menjadi khobar. Karena kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu kayaknya dia bisa jadi khobar juga gitu. Jadi memang bahasa Indonesia kurang kurang bisa menerjemahkan gitu kalimat ini gitu. Ini kan kalau diterjemahkan kan ya baju sekolah atau seragam sekolah gitu ya. Dicuci itu kayak kata kerja padahal dia tetap khobar karena ngelihat konstruksi katanya itu dia berakhiran tanwin gitu sehingga dia khobar. Ini juga sama gitu. Kamar kamar yang luas ya itu bersih. Nah, gitu. Ini itu namanya variasi, namanya variasi. Gitu. Nah, ada variasi lain kalau kalau nggak salah kemarin kita tambahkan misalnya nomor 3 ar-riyadatu misalnya fi sobahi fi sobahi mufidatun. Nah, ini kita kita jangan terjebak gitu. Fi sobah ini adalah variasi. Ya. Variasi itu berhak boleh sah-sah saja dilakukan. Jadi Aryado mubtada, mufida tetap khobar. Nah, fi soba ini namanya jar majrur, ya kan? Fi jar, huruf jar, soba majrur. Gitu. Nah, itu namanya variasi. Tuh. Kemudian al-hamamu nadhifun, misalnya. Kita kita kasih tambahan misalnya ya. Misalnya fil madrasati al-hammamu nadhifun. Fil madrasati al-hammamu nadhifun. Nah, ini variasi Ibu gitu. Di sekolah kamar mandinya bersih gitu. Kalau ini olahraga di pagi hari bermanfaat. Nah, ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kayaknya kayaknya kayak nggak ada ini ya, nggak ada apa ya, tipis lah teori-teorinya itu tipis ini mana gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini nampak jelas gitu.
Kemudian al-mistoratu tawilatun. Misalnya al-mistoratu tawilatun. Kita kasih tambahan misalnya apa ya? Eh, misalnya alal maktab. Ya, alal maktab. Alal maktabi. Nah, alal maktabi. Ya, penggaris di atas meja itu panjang. Nah, ini namanya variasi. Gitu. Nah, ketika variasi kita kita harus paham betul ya apa titik variasinya itu di mana sehingga kita kita tidak tertipu, kita tidak tidak apa teh namanya tidak tidak terjebak gitu. Atilmizu maridun misalnya. Kita kasih di belakangnya ya. Misalnya. Fil mustashfa. Nah, mustashfa. Siswa itu sakit di rumah sakit. Nah, di sini kita kita latih ibu-ibu untuk memahami sensitivitas bahasa, melihat konstruksi kata itu akhirnya bisa paham, meskipun di otak-atik gitu ya, tetap kita bisa paham mana mubtada, mana khobar, gitu. Ustadz, yang khobarnya itu, nah contohnya kayak si fil madrasatil hamamu nazifun. Hmm. Eh, kalau al madrasat, oh ini karena tadi udah pakai fil ya, Hmm. ada ininya ya. Jadi dia tadi kalau soalnya si ibu Mama Ibu Parsa mungkin al madrasatu kali ya. Berarti kan nazifatun gitu kan Tat? Eh, tadi kalimat Iya, kalimat apa? awalnya itu alhamamu nadzifun ya. Oh tadi soalnya al almamamun ya. Gitu. Alhamamun ya soalnya. Iya. Oh iya iya iya. Jadi kata basicnya tuh alhamamu nadzifun. Nah kalau Oh, begini kita, oh kalau 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 di bahasa Indonesia mungkin bisa bukan bisa dipisah dengan tanda apa koma ya gitu. Nah kalau dalam bahasa Arab ya bisa juga dikasih koma juga gitu. iya, iya. Tadi aku nggak terlalu lihat, soalnya tadi masih hitam aja, belum belum dikasih Gitu. warna-warni. Jadi Oh. sebenarnya soalnya aslinya yang mana gitu. Hmm. Berarti aslinya tadi alhamamu ya. Iya aslinya alhamamu nadzifun. Nah variasi-variasi kayak gini banyak banget di dalam Al-Quran gitu. Al-Quran Al-Quran sebagai kalamullah gitu ya. Dia tidak menggunakan kalimat yang basic. Kalau kalimatnya basic, nggak ada tantangan buat orang-orang Arab waktu itu gitu. Orang-orang Arab waktu itu kan para sastrawan kan gitu. Begitu Al-Quran diturunkan pada mereka, mereka terperangah gitu. Kok bisa gitu ya dalam apa teh? eh, dalam dalam ayat itu menyimpan banyak keindahan gitu. Contoh ya, ibu-ibu pasti sering dengar begini. Ya, saya bisa katakan pasti karena ibu-ibu kalau rajin baca Quran pasti sering dengar ini. Wallahu ala kulli syai'in Hadir. qadir. Nah, menurut ibu nih, menurut ibu mana mubtada, mana khobar? Mana mubtada, mana khobar nih? Boleh bebas siapa aja yang mau jawab boleh. Mana kalimatnya, Ustaz? Hah? Oh itu. Iya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hmm, Mana mubtadanya? Ayo. mubtada.
Allah. Nah, betul. Mubtadanya Allah. Khobarnya mana? Kabarnya Qadirun. Nah, khobarnya kok Qadir. Nah, ala kulli syai'in ini namanya variasi, tapi bukan variasi, dia dia tetap punya fungsi gitu. Gitu. Cuma dibalik-balik kan, ditaruh di tengah gitu loh kalau di Quran gitu. Jadi indah gitu. Gitu. Bayangin ketika kita misalnya di Al-Quran gitu ya, semua babnya diakhiri dengan ro gitu kan gitu. 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 Misalnya watur, wa kitabim mastur gitu. Watur, wa kitabim mastur gitu. Semuanya diakhiri dengan ro, atau semuanya diakhiri dengan tak marbuto kan begitu. Gitu. Dia diakhiri dengan nun, nun wal qalami wa ma yasturun gitu. Ma anta birabbika gitu. Bima jenun gitu. Ada diakhirin kan sama-sama. Nah, itu butuh butuh susunan kayak begini nih gitu. Ini kan kalau dinormalisasi gitu ya. Kata-kata ini kalau dinormalisasi ayat ini ya, kan gitu. Wallahu qadirun ala kulli syai'in. Kalau mau dinormalisasi itu loh. Tapi kan kayak jadi kurang indah gitu aja kan gitu. Gitu. Wallahu qadirun ala kulli ya syai syai'in gitu. Kan begitu normalnya gitu. Gitu. Kalau diartiin dan Allah Qadirun atas Allah itu maha mampu. Allah adalah zat yang maha mampu atas segala segala sesuatu. sesuatu. Ada juga kan, misalnya kalau ada lain tuh gini, wallahu bikulli syai'in Bikul alim. syai'in. Kan ada kan, bikulli syai'in alim. Gitu. Gitu. Nah, ini namanya variasi mubtada khobar gitu. Ya, kalau nggak salah memang di pertemuan 2 pekan lalu saya kasih tahu ya gitu. Kalau variasinya itu sama dengan jumlah fi'liyah, bisa ditambah dzaraf, jar majrur, ma'mul, maf'ul bih kan begitu toh. Gitu. Ya. Nah, memang kita hari ini hanya belajar yang basic, tapi pekan depan ya atau pekan-pekan setelah ini kita akan belajar ininya apa teh namanya variasinya gitu. Bisa dicek ya di apa teh di buku di bab 8 misalnya. Nah, di bab 8 kita tambahin jar majrur. Nah, kita coba letakkan jar majrur. Kemudian di bab 9 dikasih dzaraf misalnya. Nah, kayak begitu. Itu namanya latihan untuk apa yang kita sebut dengan variasi. Nah, ada pertanyaan nih, Ibu? Balik ke yang tadi Ustadz, yang contoh tadi yang kita bikin. Iya, kurang nomor 6, Tat. Naik lagi. Oh iya, balik lagi ke sini. Oke.
Sudah Ibu? Ustaz. Baik, saya kira itu pelajaran kita di pagi atau siang hari ini. Jangan terlalu banyak, karena banyak ibu-ibu yang berhalangan hadir. Nanti kita kelewatan banyak tema, banyak topik. Jadi kita belajar di basicnya dulu, ya. Mubtada khobar sama variasi tadi itu. Bahwasanya mubtada khobar itu ternyata tidak harus berurutan. Memang harus menyertai gitu ya. Harus ada dua-duanya, tapi bisa dipisah gitu. Bisa ditaruh di tengah-tengahnya, di belakangnya, atau di depannya gitu. Ya kan? Kalau normalinya kan ditaruh di belakang ya kan kalau variasi itu. Tapi ternyata di sini bisa ditaruh di tengah-tengahnya, bisa di depannya juga gitu. Nah, itu akan mempengaruhi keindahan kata memang. Kalau kita susunannya bagus itu makin indah kata itu. Kalimat bahasa Arab itu makin indah, gitu. Serius makin indah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup ya, Ibu ya. Nanti saya share hasilnya. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih Ibu Yang atas. bawah itu apa ya, Tat? Hah? Yang bawah, yang waulahu ala. Oh, itu yang tadi diminta ditanyain ya. Oke, itu variasinya. Kabarnya yang mana itu ya? Hmm, gitu. Tapi kan ketahuan kan? Allah mubtada, qadir khobar, ala kulli syai'in ini kan jar majrur toh, ala jar. Ya, kulli syai'in itu majrur. Udah. Bi kulli syai'in juga sama, bi huruf jar. Kulli syai'in majrur. Allahnya mubtada, alim khobar. Gitu. Semudah itu. Gitu. Baik, kita akhiri Ibu ya pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah saya share tadi hasilnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan, Ustaz. Syukran Ibu-ibu.